Baik, kita sekarang ke materi ke-6, yaitu berkaitan dengan ladder diagram. Nah, ladder diagram seperti yang saya pernah jelaskan di materi-materi awal, merupakan bahasa pemrograman umum yang disupport oleh hampir semua PLC. Jadi, ini sangat penting sekali karena jika Anda ingin memprogram PLC, maka Anda harus paham terlebih dahulu dengan basic ladder diagram. Oke, nah sekarang di depan Anda sudah ada yang disebut sebuah uh, komponen, ya. Pada dasarnya ini adalah dua komponen, ya. Yang pertama switch dan yang kedua relay. Nah, kita perlu mempelajari dasar dari dua komponen ini ketika kita ingin bisa atau ingin paham dalam hal memprogram menggunakan ladder diagram. Karena apa? Karena pada dasarnya ladder diagram itu didesain untuk menggantikan sebuah komponen atau sebuah rangkaian relay, ya. Nah, switch mungkin Anda sudah paham, ya, switch, dan sudah sering melihat. Tetapi di aktualnya di lapangan itu tipe switch ada banyak sekali, ya. Misalkan ada simbol seperti ini berarti switch yang normally open atau biasa disebut dengan switch NO, sementara yang gambar kanan ini adalah normally close, ya, atau yang biasa disebut switch NC. Nah, selain switch, kita juga perlu berkenalan dengan relay, dan Anda pasti sudah tahu, ya, karena di materi sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan, relay terdiri dari dua bagian, ya. Yang pertama coil dan yang kedua adalah kontak. Nah, sekarang misalkan saya ingin membuat sebuah rangkaian untuk menyalakan lampu menggunakan kedua komponen ini. Caranya bagaimana? Oke, pertama kita misalkan punya dua jalur, ya, jalur positif dan jalur negatif. Kemudian saya memiliki sebuah output lampu di sini, ya, output lampu yang nantinya akan saya kendalikan melalui sebuah relay, ya. Berarti di sini saya memiliki kontak relay, ya, di mana ini di kontak ini merupakan bagian dari kontak relay yang normally open. Saya contohkan dulu yang normally open. Kemudian ketika saya memiliki dua komponen ini, relay dan switch, maka bisa saya kontrol kondisi lampu menggunakan coil yang ada di relay, ya. Misalkan ini adalah saklar S1, kemudian ini coil biasanya disimbolkan dengan K1, ya. Lalu kontak ini adalah kontak miliknya relay K1. Nah, dengan kondisi rangkaian seperti ini, ketika saya tekan S1, ya, maka coil K1 akan teraliri listrik yang menyebabkan dia akan menjadi magnet, sehingga kontak K1-nya akan menutup atau akan menjadi close. Nah, ketika kontak K1 akan close, maka ada aliran arus yang mengalir ke lampu, ya, misalkan lampu L1. Maka lampunya akan menyala. Nah, ketika saya putus atau saya lepas tombol yang ada di S1, ya, ketika tombol S1-nya dilepas seperti ini, maka K1 ini juga tidak teraliri arus yang menyebabkan kontak K1 menjadi terputus, ya, seperti ini. Nah, ini rangkaian relay sederhana yang nanti akan kita implementasikan ke dalam bentuk ladder diagram, ya. Jadi ingat di sini ada output adalah lampu L1, kemudian ada inputnya berupa tombol atau switch, lalu ada sebuah coil dan kontak, ya, coil dan kontak. Jadi nanti di ladder diagram kita akan selalu mengenal apa yang disebut dengan coil dan kontak. Oke, nah tadi Anda sudah melihat bagian dari relay, ada yang disebut dengan coil dan kontak. Nah, kalau di ladder diagram, simbol coil dan kontak itu disimbolkan seperti ini, ya. Ini adalah kontak dan ini adalah coil, ya. Kemudian yang atas adalah kontak normally open, yang bawah adalah kontak normally close. Dan yang coil juga sama, coil ini disebut dengan coil saja, dan ini disebut dengan negative coil, ya. Negative coil artinya coil yang sifatnya berlawanan dengan coil biasa. Jadi misalkan kalau coil biasa kita aliri arus listrik, dia akan menjadi magnet, maka negative coil sifatnya berlawanan. Jika dia tidak dialiri listrik, dia akan menjadi magnet.
maka dan jika dialiri listrik, maka dia tidak menjadi magnet. Jadi sifatnya saja yang kebalikannya. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah rangkaian ya, menggunakan switch, kemudian coil, dan kontak. Nah, ketika menggunakan PLC, nanti kita tinggal hubungkan saja yang tadi switch misalkan ke I0 misalkan ya, yang S1 tadi, terus misalkan lampunya kita hubungkan ke Q4. Nah, misalkan saya hubungkan ke terminal input output, tombol S1-nya ke I0, kemudian lampu L1 ke Q4. Nah, kemudian dari rangkaian yang sudah kita hubungkan ke input dan output ini, kita perlu membuat program ya, membuat program. Nah, kalau tadi misalkan di rangkaian relay Anda sudah membuat gambar rangkaiannya, di sini kita salin gambar tersebut ya. Kita salin, misalkan di sini ada sebuah switch S1, terus di sini ada sebuah coil K1, lalu di sini ada sebuah kontak dari coil K1, lalu dihubungkan ke output L1. Nah, pada dasarnya sama, hanya simbolnya dan arah aliran arusnya yang berbeda. Kalau misalkan di rangkaian relay, garis ini dari atas ya, garisnya ada seperti ini ya. Kita coba gambarkan lagi. Ini S1, K1, K1, L1. Nah, garisnya saja yang berbeda. Yang ini jadi di sebelah kiri dan yang garis yang bawah jadi di sebelah kanan. Nah, pada prinsipnya sama saja ketika kita mendesain sebuah rangkaian relay atau membuat ladder diagram. Jadi kalau Anda sudah paham bagaimana merangkai sebuah relay, maka secara tidak langsung Anda akan paham bagaimana membuat ladder diagram. Karena ladder diagram adalah cerminan dari sebuah rangkaian relay yang kita buat dalam bentuk gambar di program PLC. Nah, sekarang saya memiliki simbol kontak ya, simbol kontak, tetapi di sini ada hurufnya. Jadi kemungkinan nanti Anda akan menemukan simbol seperti ini. Ini apa sih sebetulnya? Simbol kontak ketika di tengahnya ada huruf, ini adalah kontak yang mendeteksi perubahan sinyal. Oke, sinyal seperti yang kita ketahui ya. Misalkan ada sebuah sinyal seperti ini sinyal low dan ini sinyal high. Ini low, ini low. Nah, kontak yang huruf tengahnya P, dia akan mendeteksi perubahan sinyal dari low ke high. Ya. Di kondisi ini di mana? Berarti ada di sini. Ini awalnya low, kemudian berubah menjadi high. Ya. Ini awalnya low, berubah menjadi high. Oke, berarti ada dua kondisi yang dideteksi ketika sinyalnya seperti ini. Nah, dia outputnya, kalau saya gambarkan seperti ini ya, sesaat saja. Sesaat ketika kondisi sinyal itu terdeteksi. Nah, kalau misalkan yang huruf tengahnya ini N, dia kebalikannya mendeteksi sinyal dari high ke low. Berarti kondisinya terjadi di sini. Kalau saya gambarkan, outputnya itu nanti seperti ini. Ini yang tadi P, yang ini yang N. Nah, fungsi kontak ini nanti untuk apa? Jadi ada suatu ketika yang kita membutuhkan mendeteksi perubahan sinyal. Jadi kita tidak hanya mendeteksi sinyalnya sedang on atau off saja, tetapi kapan sinyal itu berubah. Nah, ketika Anda membutuhkan sebuah fitur atau sebuah fungsi yang seperti itu, maka nanti Anda bisa manfaatkan sinyal atau kontak yang memiliki huruf P dan N ini, atau yang biasa disebut dengan positive edge, yang P ini adalah positive edge, sementara yang N adalah negative edge, atau ada yang menyebut juga kalau positive edge ini dengan dip up, dan yang negative edge ini dengan dip down. Jadi kalau Anda menemukan istilah ini ya itu sama saja. Oke. Baik, sekian materi kali ini. Silakan mengeksplorasi lebih lanjut dari materi-materi lainnya. Di akhir dari video ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan dijawab berdasarkan pemahaman Anda yang telah Anda peroleh di video kali ini.